Selamat pagi. Mari kita gas bro. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Jalan tersembunyi seorang pejabat Dao Order. Kota pencerahan bela diri. Di luar gerbang kota. Mayat murid-murid Ordo Dao masih tergantung di tembok kota, dan kata-kata yang ia tinggalkan masih ada di sana. Namun, ada mayat lain yang tergantung di samping mayat itu, dan semuanya milik sekolah pedang kuno. Apalagi, ada lebih dari 60 dari mereka tergantung di sana. Selain itu, 4 murid dari sekolah pedang kuno berlutut di bawah mayat-mayat itu. Mereka adalah Lin Xiao dan yang lainnya, tetapi Wu Yanzong tidak ada di sana. Mereka masih hidup, tetapi dantian mereka rusak, dan tempurung lutut mereka telah hancur. Jadi, itu lebih buruk dari kematian mereka berempat. Seorang pria muda duduk bersila di pintu masuk kota. Dia mengenakan pakaian linen dan memiliki seutas tulang seukuran kepalan tangan yang tergantung di lehernya. Matanya sedikit menyipit saat dia memegang segel aneh di depan dadanya, dan dia tampak seperti tertidur. Di sebelah kiri gerbang kota ada seorang wanita, Kong Lian. Selain itu, Fan Meng dan Fan Li berada di sisinya. Pada saat ini, keduanya memiliki ekspresi kosong di mata mereka, dan sepertinya mereka linglung. Sungguh pemandangan yang sangat aneh. Ada juga kerumunan besar di sekitar gerbang kota. Mereka berasal dari kota pencerahan bela diri, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari kota lain. Dao Order datang untuk membalas dendam, seseorang berbicara dengan lembut dari antara para penonton. Kekuatan pemuda itu benar-benar menakutkan. Lin Xiao dikatakan sebagai salah satu dari 3 pendekar pedang di sekolah pedang kuno, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari pemuda itu. Kekuatan seperti itu. Apakah kalian semua mengira dia adalah jenius nomor 1 di Dao Order, pelindung order? Itu tidak mungkin. Pelindung ketertiban menginjakan kaki ke alam setengah sein setahun yang lalu, tetapi pemuda ini hanya seorang pembudidaya alam tertinggi tingkat tinggi. Bagaimana mungkin dia menjadi orang yang sama selain itu, kecuali yang Ye mencapai alam setengah sein, jika tidak, kebanggaan pelindung ketertiban benar-benar tidak akan mengizinkannya untuk melangkah maju dan berurusan dengan Yang Ye. Jika dia melakukannya, dia akan menargetkan Lu Waner sebagai gantinya. Tapi kekuatan pemuda ini benar-benar menakutkan. Saya yakin kalian semua telah menyaksikan kekuatan yang dimiliki oleh Lin Xiao dan yang lainnya. Meskipun mereka hanya di alam agung, bahkan ahli realem monark biasa bukanlah tandingan mereka. Namun, mereka praktis bahkan tidak bisa menahan pemuda itu. Saya pikir Yang Ye sudah selesai. Tidak hanya Yang Ye yang selesai, saya pikir banyak murid sekolah pedang kuno juga telah tamat. Lihat orang berpakaian hitam itu menyeret lebih banyak mayat. Seseorang tiba-tiba berbicara dengan keras. Banyak orang melihat ke kejauhan, dan mereka melihat sosok berpakaian hitam perlahan menyeret lebih dari selusin mayat ke arah mereka. Semua mayat ini memiliki peti pedang di punggung mereka, dan mereka mengenakan lambang sekolah pedang kuno. Sosok berpakaian hitam berjalan ke gerbang kota dan dengan santai melemparkan mayat-mayat itu sebelum rantai besi di genggamannya melesat ke tembok kota dan menggantungnya di dinding. Setelah itu, dia menghilang di tempat. Orang berpakaian hitam itu berasal dari jalan tersembunyi Dao Order, dan pemuda yang duduk bersila di tanah itu mungkin adalah Dao Order Steward. Seorang pria berjubah mewah berbicara dengan sungguh-sungguh dari sudut area. Jalan tersembunyi seorang Dao Order Steward wanita yang berdiri di sampingnya bertanya, 2 jalur yang paling misterius dan terkuat di Dao Order. Dia mengangguk sebagai jawaban, aduh, sepertinya Dao Order benar-benar serius sekarang saudara yang dalam bahaya. Itu adalah Li Maozhen dan Li Qingyi. Dao Order bertekad untuk mendapatkan kembali kehormatannya yang hilang, jadi itu telah menyebarkan berita ke seluruh utara prefektur Pain bahwa ia telah mendirikan arena di luar kota pencerahan bela diri untuk bersaing dengan generasi muda dari sekolah pedang kuno. Tidak, ini bukanlah kompetisi, itu harus disebut pertarungan hidup dan mati. Setelah mereka mendengar berita itu, Li Maozhen dan Li Qingyi segera bergegas. Bukan hanya mereka, banyak jenius dan pembudidaya lainnya di utara telah bergegas ke kota pencerahan bela diri. Kali ini, sementara perang belum meletus antara sekolah pedang kuno dan Dao Order, mereka tidak ragu bahwa itu pasti konflik paling parah dalam sejarah kedua sekte. Bahkan itu mungkin meningkat menjadi perang antara 2 sekte peringkat platinum di utara. Jika mereka akan berperang, maka seluruh bagian utara prefektur Pain akan diubah menjadi medan perang. Karena praktis semua kekuatan di bawah peringkat platinum di seluruh utara prefektur Pain disejajarkan dengan salah satu dari 2 sekte peringkat platinum ini. Dapat dikatakan bahwa perhatian semua kekuatan di utara difokuskan pada kota pencerahan bela diri. Li Qingyi bertanya, apakah sekolah pedang kuno tidak mengirim siapapun ke sini?
Li Mao Zhen menjawab, bagaimana mungkin sekolah pedang kuno tidak sadar ketika Dao Order menyebabkan keributan seperti itu. Jika saya tidak salah, maka para jeniusnya harus menuju ke kota pencerahan bela diri. Namun, saya tidak tahu apakah Lu Waner akan datang. Jika dia melakukannya, maka pelindung ketertiban pasti akan datang juga. Jika keduanya datang, maka generasi muda dari Ordo Dao dan sekolah pedang kuno pasti akan menderita kerugian besar. Singkatnya, situasinya semakin tidak terkendali. Sekolah pedang kuno telah kehilangan lebih banyak murid. Seseorang berteriak. Mereka melihat ke atas dan melihat lebih dari selusin maya telah muncul di tembok kota, dan semuanya adalah murid sekolah pedang kuno. Mengapa Yang Ye belum datang sampai sekarang? Mungkinkah dia takut? Mungkin tidak mungkin. Yang Ye adalah orang yang kejam, jadi dia mungkin tidak akan takut. Mungkin saja dia tertunda karena sesuatu. Itu belum tentu demikian. Dia akan dianggap menang jika dia tiba di sekolah pedang kuno, dan sekolah pedang kuno akan melindunginya juga. Jika dia kembali ke sini, maka dia mungkin mati di sini. Bagaimanapun, Dao Order bahkan telah mengirim anggota dari Hidden Path dan Dao Order Steward. Jangan khawatir, bahkan jika Yang Ye tidak datang, murid lain dari sekolah pedang kuno masih akan datang untuk melawan Dao Order. Dao Order menderita penghinaan seperti itu sebelumnya, jadi jika Yang Ye tidak datang, maka sekolah pedang kuno akan kehilangan muka sebagai gantinya. Tiba-tiba, seseorang berseru, apakah itu Yang Ye? Semua yang lain melihat ke atas, dan mereka melihat seorang pria yang mengenakan jubah hijau dan membawa peti pedang di punggungnya berjalan perlahan menuju gerbang kota. Li Mao Zhen dan Li Qingyi juga telah melihat ke atas, tetapi mereka sedikit mengernyit karena itu bukan Yang Ye. Dia bukan Yang Ye. Beberapa orang di sini bisa mengenali Yang Ye, jadi mereka segera memutuskan bahwa itu bukan Yang Ye ketika mereka melihatnya. Sementara itu, pemuda yang duduk di depan gerbang kota tiba-tiba membuka matanya, dan dia melirik pria itu sebelum berkata, kamu bukan Yang Ye. Pria berjubah hijau itu menjawab, bukankah kamu Dao Order ingin menantang generasi muda dari sekolah pedang purbaku? Jadi, tidak masalah apakah aku Yang Ye atau bukan, kan? Pemuda itu mengangguk, kamu benar, jadi serang kalau begitu. Sebuah lolongan pedang melesat ke langit dari peti pedangnya, dan kemudian seutas pedang yang mengerikan meledak dari dalam dirinya. Satu stone tingkat surga ranking pedang, maksud seseorang berseru. Namun, niat pedang tiba-tiba menghilang, dan kemudian semua orang menyaksikan pria berjubah hijau itu baru saja jatuh ke tanah. Lingkungan menjadi sunyi, sunyi sampai pada titik bahkan jarum yang jatuh bisa didengar. Semua orang menatap pemuda di gerbang kota. Dia masih duduk bersila, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda telah bergerak. Terlalu lemah. Pemuda itu menggelengkan kepalanya sebelum menutup matanya. Terlalu lemah. Seorang pembudidaya pedang dengan niat pedang peringkat surga terlalu lemah. Semua orang di sini sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasa lebih menghormati Ordo Dao. Betapa hebatnya mata Li Qingyi dipenuhi dengan keterkejutan karena dia bahkan tidak melihat bagaimana dia menyerang. Memang Li Mao Zhen memiliki ekspresi serius di matanya. Kakak, apakah kamu bisa melihat bagaimana dia menyerang? Saya hanya melihat bayangan. Li Mao Zhen berkata, kecepatannya telah melampaui kecepatan puncak ahli Realm Monarch, dan itu setidaknya 10 kali kecepatan suara. Sebenarnya, pembudidaya pedang itu sudah mati sejak saat niat pedangnya melonjak. Namun, bahkan dia tidak menyadari kematiannya karena terlalu cepat. Dia orang tercepat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Jika kekuatan Brother yang masih sama dengan hari itu, maka dia sama sekali tidak akan cocok untuk pemuda itu. Apakah dia akan datang? Pastinya. Mengapa? Li Mao Zhen tersenyum tetapi tetap diam. Sementara murid lain dari sekolah pedang kuno telah langsung dimusnahkan, masih ada lebih banyak murid sekolah pedang kuno yang datang dan menantang pemuda itu. Namun, tidak ada pengecualian, dan masing-masing dari mereka tidak mampu menahan satu gerakan pun. Jadi, lebih dari 40 mayat telah ditambahkan ke mayat yang digantung di tembok kota. Pemuda yang duduk bersila di sana berbicara dengan tiba-tiba, jika Yang Ye masih belum datang dalam 15 menit, maka lumpuhkan salah satu tangan wanita yang lebih muda. Jika dia tidak datang dalam 30 menit, maka lumpuhkan semua anggota tubuhnya. Kong Lian memiliki ekspresi buas di sudut mulutnya saat dia berkata, tidak, saya punya ide yang lebih baik. Jajaran pegunungan Tempes. Pada saat ini, Yang Ye memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang karena hampir 100 elang Realm Monarch ada di sekitarnya. Tidak hanya sangat besar sampai-sampai menutupi langit, tetapi juga diselimuti listrik. Selain itu, mereka sangat gesit. Jadi bahkan jika dia mengeksekusi Horizon Warp, dia masih belum bisa melepaskannya. Yang terpenting, elang yang memimpin berada di alam setengah sein.
Elang hitam yang memimpin kelompok itu menatap Yang Ye saat berbicara dengan suara rendah, manusia terbang dilarang di pegunungan Tempest saya. Apa kamu tidak tahu itu atau mungkin Anda sedang memandang rendah Tempest Mountain Rank saya? Yang Ye melirik sekeliling, dan kemudian gumpalan keganasan melonjak ke matanya. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu di sini. Tapi tepat ketika dia hendak menyerang, sebuah suara tiba-tiba bergema dari belakangnya, "Senior, saya Yu Wushuang dari kota tanpa tanding, dan ini adalah teman saya. Dia punya masalah mendesak yang harus diurus, jadi bisakah kamu memaafkannya kali ini?" Yang Ye berbalik dan melihat Yu Wushuang tiba-tiba muncul tidak terlalu jauh di belakangnya bersama lelaki tua itu. Kota yang tiada taraf tatapan elang hitam turun ke Yu Wushuang. Yu Wushuang mengangguk, lalu dia melambaikan tangannya. 5 inti dalam Monarch Realm muncul di hadapan elang saat dia berkata, "Ini hanya tanda terima kasih kecil, saya harap Anda akan menerimanya." Elang hitam merenung sejenak sebelum membuka mulutnya dan mengisap inti dalamnya. Setelah itu, ia melirik Yang Ye dan berkata, "Hanya kali ini." Yang Ye berbalik untuk melirik Yu Wushuang dan berkata, "Terima kasih." Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menginjak kakinya ke tanah, dan kemudian sosoknya terangkat secara eksplosif dan menghilang ke langit. Namun, dia bahkan belum menempuh jarak 50 km satu orang lain menghalangi jalannya. Tidak lain adalah pria berjubah hitam yang memimpin kelompok yang menyerang kelompok Yu Wushuang sebelumnya. Karena alasan tertentu, saya tidak bisa memanfaatkan kekuatan saya yang sebenarnya sebelumnya. "Ayo, mari bertarung." Dengan benar saat dia berbicara, pria berjubah hitam itu menyatukan jari-jari di tangan kanannya sebelum perlahan-lahan memindahkannya ke arah Yang Ye. Brengsek, menemani teriakan marah dari Yang Ye ini adalah raungan pedang yang melesat ke langit. Yang Ye hilang dalam sekejap. Sinar energi pedang bersinar. Ekspresi pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah drastis ketika energi pedang muncul, dan energi yang dalam di dalam dirinya langsung melonjak ke jari-jarinya. Setelah itu, dia dengan cepat mengetukkan jarinya ke depan, Vortex Finger. Begitu dia berbicara, pusaran putih muncul di ujung jarinya, dan itu langsung menyerap energi pedang Yang Ye. Dalam sekejap, pusaran putih mengembang semakin besar, dan kemudian meledak terpisah 2 napas waktu kemudian. Gelombang energi yang kuat menyapu dengan cepat dalam lingkaran, dan pria berjubah hitam itu menderita yang paling berat. Dia langsung terlempar lebih dari 3 km sebelum akhirnya menabrak gunung besar, bahkan menyebabkan gunung itu bergetar hebat. Lama kemudian, pria berjubah hitam itu merangkak keluar dari gunung, dan Yang Ye telah menghilang. "Anda bukan dari Ordo Dao, Anda dari sekolah pedang kuno, kami tertipu." Brengsek, teriakan marah pria berjubah hitam itu bergema di udara. Kota pencerahan bela diri. Waktunya habis. Kong Lian menunjukkan senyum aneh saat dia mengulurkan tangannya untuk menepuk dahi Fan Li dan Fan Meng. Keduanya langsung terbangun dari keadaan linglung. Kong Lian melirik mereka berdua, dan kemudian tatapannya mengarah ke Fan Meng. "Aku menyadari bahwa Yang Ye lebih menyukaimu, jadi aku akan mulai denganmu." "Mulailah dengan saya." Fan Li segera berdiri di depan Fan Meng dan berkata, "Bukankah kamu menangkap kami untuk mengancam Yang Ye? Tidak ada gunanya melawan Yang Ye jika kau menyakitinya. Jadi, mulailah dengan saya." "Kakak." Fan Meng ingin mengatakan sesuatu, tapi Fan Li tiba-tiba berteriak, "Diam, jangan katakan apapun." Sepasang saudara perempuan yang sangat dekat Kong Lian menghampiri Fan Li dan berkata, "Karena kamu ingin pergi dulu, maka kamu bisa." Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia berbalik dan menatap semua orang di sini, "Mulai saat ini dan seterusnya, salah satu dari Anda hanya perlu membayar 1 batu energi untuk menikmati diri Anda bersamanya, dan Anda dapat melakukannya sampai Yang Ye tiba." Ekspresi Fan Li berubah sementara wajah Fan Meng langsung berubah pucat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fan Li memelototinya dengan tajam. Suara keributan langsung bergema dari sekitarnya ketika Kong Lian mengucapkan kata-kata ini, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Lelucon apa? Siapa yang berani melangkah maju dalam situasi seperti itu? The Dao Order bukanlah keberadaan yang mereka mampu untuk menyinggung, tetapi apakah mereka mampu untuk menyinggung sekolah pedang kuno? Bisakah mereka menyinggung Yang Ye? Diam, benar-benar keheningan di sekitarnya. Kong Lian tertawa dingin dan berkata, "Tidak ada yang berani, tidak apa-apa. Karena tidak ada yang berani, dapatkan beberapa Beast of Desire." Tidak butuh waktu lama bagi lebih dari selusin Beast of Desire untuk dibawa ke gerbang kota oleh seorang pria berjubah putih dari Dao Order. Fan Li mengepalkan tinjunya dengan erat, tapi tidak ada teror di matanya. Yang ada hanya sedingin es dan sedikit keputusasaan. "Aku bertanya-tanya bagaimana rupa Yang Ye saat dia kembali dan melihat para wanita digunakan sampai mati oleh Beast of Desire ini." Kong Lian tertawa dingin, lalu dia melambaikan tangannya. The Beast of Desire segera menerkam Fan Li.
Aku tidak tahu bagaimana penampilanku, tapi aku tahu bagaimana penampilanmu ketika Beast of Desire itu berada di atasmu tiba-tiba, sebuah suara bergema, lalu seberkas cahaya muncul. Beast of Desire itu langsung dipotong menjadi ratusan bagian. Yang Ye seseorang berseru. Semua orang di sini melihat ke arah sumber suara, dan mereka melihat Yang Ye berjalan selangkah demi selangkah menuju gerbang kota dengan peti pedang di punggungnya. Tubuh Fan Li langsung merosot lemah ke pelukan Fan Meng ketika dia melihat Yang Ye, dan tatapannya membawa jejak emosi yang tak terlukiskan saat dia melihat Yang Ye. Mata Kong Lian sedikit menyipit, dan sabitnya muncul di genggamannya, kamu datang pada waktu yang tepat. Yang Ye mengarahkan pandangannya ke arah tembok kota, dan tangan kanannya perlahan mengepal erat saat dia menatap mayat yang tergantung di tembok kota dan 4 lainnya yang berlutut di depan gerbang kota. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, pada akhirnya, semua ini terjadi karena saya. Aku, Yang Ye, bersumpah demi surga bahwa aku pasti akan membuat Dao Order membayar dengan darah. Dia memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dihindari atas kematian para murid dari sekolah pedang kuno. Lagi pula, jika dia tidak berpura-pura menjadi murid sekolah pedang kuno, maka itu tidak akan terseret ke dalam permusuhan ini sama sekali. Dia adalah orang yang egois, tetapi kali ini, dia benar-benar merasa bahwa dia terlalu berhutang pada sekolah pedang kuno. Kong Lian berbicara dengan suara rendah, ada mayat murid Dao Order saya di sana juga. Yang Ye menatapnya dan berkata, mereka pantas mati. Kong Lian sangat marah, dan dia berkata, bagus baik sekali Yang Ye, kamu benar-benar sombong dan sombong biar saya lihat berapa lama lagi Anda bisa tetap seperti itu. Tangan kiri Yang Ye bergerak sedikit, dan sarung kuno muncul di genggamannya. Setelah itu, dia menempatkan pedang Dao Rang di dalamnya. Yang Ye berkata, permusuhan antara saya dan Dao Order dimulai dari Liu Sha. Hari itu, dia ingin membunuhku. Sayangnya, dia gagal, dan aku malah membunuhnya. Dao Order Anda ingin membalas dendam, jadi itu menempatkan peti mati neraka di jalan saya dan ingin saya masuk ke dalam diri saya sendiri. Saya menolak dan tidak punya pilihan selain menghancurkan mereka, dan kemudian saya membunuh lebih banyak anggota Ordo Dao Anda. Sama seperti itu, Dao Order Anda terus-menerus mengirim lebih banyak murid untuk membunuh saya. Masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, tapi semuanya dibunuh olehku. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye berhenti sejenak. Apa yang ingin saya katakan adalah jika orang lain tidak menyinggung saya, maka saya tidak akan menyinggung siapapun. Tapi jika seseorang menyinggung perasaanku, maka aku akan memusnahkan semua orang yang berhubungan dengan orang itu. Begitu dia selesai berbicara, pedang di sarung kuno tiba-tiba meninggalkan sarungnya, dan seutas energi pedang melesat ke arah Kong Lian. Energi pedang sangat cepat seperti sambaran petir, dan banyak yang bahkan tidak dapat melihat lintasannya dengan jelas. Namun, itu tiba-tiba hancur berkeping-keping saat jaraknya kurang dari 6 meter darinya. Aku bukan lawanmu, Kong Lian tertawa dengan ejekan dan minggir. Mata Yang Ye sedikit menyipit sementara jejak keseriusan muncul di matanya. Serangannya itu berisi 10 Heaven Range yang tumpang tindih namun itu telah dihancurkan. Dia mengarahkan pandangannya ke arah pemuda yang duduk bersila di depan gerbang kota. Pada saat ini, pemuda itu berdiri perlahan, dan dia juga melihat Yang Ye. Ia menggunakan kekuatan ledakan seketika, dan bahkan tumpang tindih. Itu teknik pedang yang sangat bagus. Pria muda itu berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Yang Ye. Setelah dia berdiri, semua orang akhirnya menyadari bahwa kakinya tidak memiliki telapak kaki. Yang Ye berkata, kamu bisa mendeteksi lintasan energi pedangku, dan bahkan meledakkannya. Anda bisa menempati peringkat 3 teratas di antara ahli dari generasi muda yang saya temui, 1 Stone dan 2 En secara alami Nether Maiden dan An Nanjing. Pemuda itu berkata, ingatlah bahwa nama saya Nan Ketu, dan saya seorang Dao Order Steward. Aku peringkat di 9. posisi di antara Dao Order Steward. Alasan saya meminta Anda untuk mengingat nama saya adalah karena saya akan menjadi musuh terakhir dalam hidup Anda. Aku tidak akan mengingatnya. Yang Ye menatap mata pemuda itu dan berkata, karena saya tidak tertarik dengan nama-nama orang mati. Nan Ketu menatap Yang Ye sebentar, lalu dia menyeringai, Kong Lian benar-benar. Anda sangat sombong dan sombong. Aku tidak bermaksud menyia-nyiakan napasku padamu tapi biarkan aku membuang napas sejenak. Telapak kaki saya ini belum dipotong oleh seseorang, saya yang menggunakannya sampai-sampai mereka aus. Saya mengejar kebenaran marsial Dao sejak saya berusia 7 tahun. Saya berjalan melewati perbukitan dan lembah di prefektur Pine, dan saya melakukan perjalanan melalui lebih dari setengahnya. Sementara saya kehilangan telapak kaki saya banyak memahaminya. Di antaranya adalah Laws of Speed. Saya pikir saya bisa membunuh Anda dengan satu gerakan. Bagaimana menurut Anda? Hukum.
Yang Ye tidak terkejut karena dia sudah menduganya saat Nan Ketu menyerang sebelumnya. Bagaimanapun, kecepatan Nan Ketu tidak bisa begitu saja digambarkan sebagai cepat. Karena bahkan teleportasi cerpelai ungu mungkin lebih rendah dari kecepatannya. Hanya energi hukum yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Ada banyak sekali hukum di dunia, dan dia akhirnya melihat hukum lain selain hukum pembusukan dan hukum Nether Maiden. Seperti yang dikatakan Mu Hanshan, Dao Order benar-benar hanya bermain dengannya sebelum ini. Karena orang-orang dari sebelumnya tidak sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Nan Ketu. Nan Ketu melanjutkan, saya sebenarnya tidak tertarik menyiksa orang. Sayangnya, Anda tidak hanya membunuh anggota Ordo Dao saya, tetapi Anda bahkan mempermalukan Ordo Dao saya. Jadi, Dao Order saya akan membuat Anda mati dengan penyesalan abadi. Dao Order saya telah menyelidiki latar belakang Anda dan tidak dapat menemukan keluarga Anda. Kami hanya dapat mengetahui bahwa saudari-saudari dari klan penggemar itu tampaknya milik Anda. Aku akan memperlakukan mereka seperti kau memperlakukan Menba sebelumnya, dan aku akan melakukannya di depanmu dan murid lain dari sekolah pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Laws of Speed benar-benar sekuat itu? Yang Ye terkekeh dan berkata, karena kamu sangat percaya diri, lalu mengapa kita tidak bertaruh? Taruhan apa? Nan Ketu berkata, memang itu akan sedikit lebih menarik. Lagi pula, bukankah akan terlalu membosankan jika aku mengakhiri hidupmu seperti itu? Yang Ye berkata, kami akan bertaruh dengan 100.000 batu energi tingkat ekstrim dan kebebasan para suster dari klan Fan Oke. Nan Ketu berkata, saya memiliki 100.000 batu energi tingkat ekstrim, dan saudari dari klan penggemar juga menjadi milik saya. Tetapi apakah Anda memiliki banyak batu energi? Bahkan jika Anda melakukannya, apa yang Anda miliki yang nilainya sama dengan para saudari itu? Yang Ye menarik cincin spasial yang berisi 100.000 batu energi tingkat ekstrim, dan dia berkata, ada 100.000 batu energi tingkat ekstrim di cincin spasial ini. Saya tidak menyembunyikan isinya, jadi Anda harus bisa mendeteksinya. Adapun para suster dari klan penggemar, bagaimana kalau kita melakukan ini? Beritahu saya apa yang Anda inginkan, dan saya akan melihat apakah saya memilikinya. Baik. Aku tiba-tiba menyadari bahwa batu energi milikmu itu akan menjadi milikku jika aku membunuhmu hanya dengan satu gerakan. Nan Ketu berbicara dengan tiba-tiba, mengenai hal-hal lain seperti taruhannya, bagaimanapun juga aku akan membunuhmu, jadi maukah kamu melakukan apapun untukku? Yang Ye berkata, kalau begitu katakan padaku apa yang ingin kamu pertaruhkan. Nan Ketu menjawab, bagaimana kalau kita melakukan ini? Jika saya melumpuhkan Anda dengan satu gerakan, maka Anda akan berlutut dari sini sampai Anda mencapai Dao Order saya, dan Anda akan terus-menerus berteriak, saya, Yang Ye, salah, dan sekolah pedang kuno saya salah. Oke, jangan khawatir, para ahli dari Ordo Dao saya pasti akan melindungi Anda sampai Anda berlutut menuju Dao Order. Yang Ye tidak ragu menjawab, baiklah. Yang Ye baru saja selesai berbicara saat semua orang melihat sosoknya diledakkan terbang. Namun, Nan Ketu masih berdiri di tempat. Tahukah Anda seberapa kuat saya? Ada sebuah bukit kecil sekitar 3 km dari gerbang kota, dan semua orang menyaksikan sosok Yang Ye menabrak bukit. Seluruh bukit berguncang hebat, dan kemudian meledak terpisah dan langsung mengubur Yang Ye. Dia hilang. Yang Ye yang sangat arogan itu tersesat dalam satu gerakan. Fan Meng dan Fan Li sangat pucat, dan mata mereka diam. Wajah Li Mao Zhen dan Li Qingyi jatuh. Yang Ye telah menunjukkan kebaikan yang besar pada klan Li, jadi mereka secara alami tidak berharap Yang Ye akan kalah. Namun, mereka tidak membayangkan bahwa Yang Ye sebenarnya tidak dapat menahan serangan Nan Ketu. Jadi dia sangat lemah. Kong Lian tertawa dingin, semuanya, betapa lemahnya orang yang sangat sombong itu, betapa lemahnya murid-murid sekolah pedang kuno. Mereka lemah seperti semut di hadapan para jenius sejati dari Dao Order saya. Betapa mengecewakannya. Dia tidak lemah. Tapi semuanya tidak berguna sebelum kecepatan absolut Nan Ketu berbalik dan berjalan menuju gerbang kota, dan kemudian dia menatap mayat para murid Dao Order yang digantung Yang Ye di tembok kota. Yang Ye adalah awal tapi bukan akhir. Sekolah pedang kuno, permainan baru saja dimulai. Saya harap Anda mampu memainkan game ini. Saya setuju. Permainan baru saja dimulai. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari jauh. Murid Nan Ketu sedikit menyempit saat dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Bukan hanya dia, yang lain di sekitarnya melihat ke arah sumber suara, dan mereka melihat Yang Ye benar-benar berdiri di sana. Ada cetakan telapak tangan merah di dada Yang Ye, dan itu menyebabkan dadanya tenggelam. Itu pemandangan yang agak mengerikan. Namun, Yang Ye benar-benar hidup dan sehat. Fan Li langsung menghela nafas lega saat melihat Yang Ye masih hidup, dan dia memeluk Fan Meng dengan erat. Kali ini, bukan hanya Fan Meng yang menangis, bahkan mata Fan Li berkedip dengan pancaran air mata.
Li Maozhen dan Li Qingyi juga menghela nafas lega. Bagaimanapun, mereka benar-benar tidak ingin melihat Yang Ye mati. Aku tahu itu. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah hehe, sekarang kita ada acara untuk ditonton. Seseorang bergumam pelan. Kami melakukannya. Tapi menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka? Seharusnya Nan Ketu karena dia benar-benar terlalu cepat dan sampai-sampai Yang Ye mungkin tidak akan bisa melawan. Saya pikir Yang Ye mungkin memiliki semacam kartu truf. Semua orang memperhatikan saat Yang Ye berjalan sejauh 15 meter dari Nan Ketu, dan kemudian dia berkata kamu tersesat. Nan Ketu menatap Yang Ye sebentar sebelum dia berkata, sungguh tubuh fisik yang kuat. Bahkan tubuh saudara keenam tidak sekuat milikmu ketika dia berada di alam agung. Tak perlu dikatakan, Anda benar-benar mengejutkan saya. Bagaimanapun, seorang pembudidaya pedang benar-benar memiliki tubuh yang sebanding dengan binatang iblis realem setengah Sein. Tubuh yang sebanding dengan binatang iblis setengah Sein realem. Suara riuh bergema di sekitarnya ketika para penonton mendengar ini, dan mereka menatap Yang Ye dengan takjub. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang pernah membayangkan bahwa tubuh fisik Yang Ye benar-benar sebanding dengan binatang iblis di alam setengah Sein. Mewakili apa itu? Itu mewakili bahwa Yang Ye hanya perlu menggunakan kekuatan fisiknya untuk membunuh ahli realem monark. Dia berada di alam tertinggi tetapi memiliki tubuh binatang iblis di alam setengah suci. Pada saat ini, mereka semua menatap Yang Ye seolah-olah mereka sedang melihat orang aneh. Mata Kong Lian juga terkejut. Dia tahu bahwa tubuh Yang Ye sangat kuat, tetapi dia tidak mengira itu benar-benar sebanding dengan binatang iblis di alam setengah Sein. Dengan kata lain, kekuatan Yang Ye tidak lebih lemah darinya. Yang Ye berkata, kamu kalah taruhan. Nan Ketu mengangguk dan berkata, sudah, tapi saya berniat untuk menarik kembali kata-kata saya. Yang Ye bertanya, apakah kamu yakin? Sangat yakin Nan Ketu melanjutkan, karena meskipun aku memberikan batu energi itu dan dua wanita itu kepadamu, kamu akan tetap mati dalam sekejap. Karena memang seperti itu, lalu mengapa repot-repot kan? Yang Ye bertanya, bukankah kecepatanmu sangat cepat kenapa kamu tidak mencoba mengayunkan pedangku lagi? Nan Ketu menjawab, bahkan 10 pun tidak masalah. Yang Ye mengangguk. Dia menyarungkan pedangnya, lalu mencabutnya dengan cepat. Raungan pedang melesat ke awan dan mengguncang dunia. Sepertinya itu dimaksudkan untuk menghancurkan dunia. Pada saat raungan pedang itu bergema, ekspresi Nan Ketu telah berubah sedikit, dan kemudian seberkas energi pedang berada di depannya. Namun, kecepatannya sangat cepat, dan dia menamparkan telapak tangannya ke depan pada saat yang sama ketika energi pedang tiba di depannya. Bersamaan dengan suara ledakan, semua orang menyaksikan sosok Nan Ketu diledakkan ke tembok kota, dan itu menyebabkan tembok kota berguncang dengan keras sementara retakan setebal lengan yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupinya. Haha, Anda benar-benar langsung tumpang tindih 20 untai energi pedang baik-baik sekali. Sekolah pedang Purbaku memiliki jenius luar biasa lainnya yang sebanding dengan kakak senior Lu. Tiba-tiba, tawa menderu bergema dari langit, dan kemudian bentangan cahaya turun dari langit. Semua penonton heran dengan adegan ini karena cahaya dilakukan tajam 2 tingkat surga ranking pedang niat. Tentu saja, bagian yang paling menakutkan adalah bahwa cahaya benar-benar menyelimuti seluruh lingkungan. Apa yang murid sekolah pedang kuno itu maksudkan? Tiba-tiba, cahaya menyusut dengan cepat, dan bahkan tidak butuh waktu lama untuk menyusut menjadi benang energi pedang setipis rambut. Energi pedang tiba-tiba berubah dengan cepat di udara dan langsung tiba di hadapan Kong Lian. Kong Lian kaget. Dia tidak menyangka orang ini dari sekolah pedang kuno benar-benar akan menargetkannya. Jadi, dia langsung lengah. Namun, reaksinya tidak lambat sama sekali, dan sabit hitam di tangannya terangkat untuk menebas energi pedang. Energi pedang menabrak sabit, menyebabkannya bergetar hebat sementara kekuatan yang kuat dalam energi pedang mendorong sosok Kong Lian ke belakang sampai punggungnya bertabrakan dengan tembok kota. Yang Ye tidak berdiam diri sementara Kong Lian didorong mundur, dan dia segera mendorong kecepatannya ke batasnya dan tiba di hadapan Fan Li dan Fan Meng. Dia akan menyelamatkan mereka ketika pupilnya mengerut tiba-tiba, dan sosok hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam datang dari punggungnya, dan dia tahu bahwa sesuatu yang tajam telah menusuk punggungnya. Brengsek, Yang Ye meraung marah saat dia berbalik dan menghancurkan tinjunya ke depan. Tapi ketika dia berbalik, sosok hitam itu masih tertinggal di belakangnya seperti sosok hitam itu bayangannya sendiri. Pada saat yang sama, Yang Ye merasakan sakit yang tajam datang dari punggungnya sekali lagi. Bayangan jaga dia tetap hidup. Tiba-tiba, suara Nan Ketu bergema dari samping, dan kemudian sosok hitam itu langsung menghilang ke udara tipis di belakang Yang Ye.
Yang Ye Fan Meng berseru sambil air mata menutupi wajahnya. Karena ada 2 luka yang hanya beberapa sentimeter di punggung Yang Ye, dan luka itu begitu dalam sehingga tulang di dalam dirinya terlihat. Seperti apakah para jenius di dunia ini Yang Ye terkekeh. Sosok hitam itu hanya di alam agung, tapi dia menembus pertahanan Yang Ye dengan mudah. Apalagi, Nan Ketu juga sama. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Mu Hanshan memintanya untuk waspada terhadap Dao Order. Apa kamu baik-baik saja? Seorang pria berjalan ke Yang Ye. Pria itu berusia sekitar 20 tahun, memiliki alis miring, mata berbintang, rambut yang menjuntai sampai ke bahunya, dan memancarkan aura yang ganas dan tajam yang melonjak di sekelilingnya. Yang Ye menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Saya Chen Dong, murid tertua dari puncak pedang surgawi. Menurut senioritas Anda harus memanggil saya kakak laki-laki, kata pria itu. Chen Dong, dia pedang sombong, Chen Dong, seseorang berseru. Dia adalah Chen Dong yang berani berbicara kembali dengan ahli Saint Realm di masa lalu. Seharusnya itu dia. Menurut rumor, dia menyinggung seorang Saint, dan dia menunjuk Saint itu dan membalas di depan umum bahwa dia hanya perlu 20 tahun untuk bahkan membunuh ahli Saint Realm. Sejak hari itu, nama pedang sombong menyapu seluruh prefektur. Saya pikir dia membual di masa lalu. Tapi sekarang, niat pedangnya tampak pada 2 tingkat surga ranking sekarang, kan? Yang Ye melirik Chen Dong dan berkata, terima kasih untuk sekarang. Chen Dong berkata, tidak perlu itu. Anda telah bergabung dengan sekolah pedang kuno, jadi kami adalah keluarga. Sebagai yang tertua dari puncak pedang surgawi, jika saya tidak mengulurkan tangan ketika murid lain dari puncak pedang surgawi dalam masalah, lalu siapa lagi? Sementara itu, Kong Lian tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, bagaimana sekolah pedang kuno Anda berniat memainkan game ini? Chen Dong memandangi mayat para murid dari domain pedang kuno yang tergantung di tembok kota, dan dia berkata, jika itu terserah aku, maka aku benar-benar akan bermain dengan kalian semua. Namun, para tetua mengatakan bahwa ini perkelahian antara junior, dan kami tidak bisa menindas yang lemah. Begitu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Yang Ye dan berkata, ada 3 jenius di alam agung dalam sekolah pedang kuno kita. 2 lainnya akan membutuhkan setidaknya 4 jam untuk sampai ke sini, jadi. Yang Ye bertanya, tidak apa-apa meski aku gila. Chen Dong menatap Yang Ye untuk beberapa saat, dan kemudian dia berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak peduli seberapa seriusnya. Tidak hanya akan baik-baik saja, semakin gila semakin baik. Yang Ye mengangguk dan berkata, bantu aku merawat mereka. Hati-hati dengan pria berpakaian hitam itu. Chen Dong menjamin, mereka pasti akan baik-baik saja kecuali ahli Saint Realm datang. Yang Ye akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, dan dia berjalan perlahan menuju Nan Ketu sambil berkata, kamu pikir kamu sangat kuat. Nan Ketu menjawab, seharusnya aku tidak membunuhmu. Yang Ye mengangguk, lalu apakah kamu tahu seberapa kuat saya? Nan Ketu menjawab, mengapa Anda tidak membiarkan saya melihat? Baik, Yang Ye melanjutkan, bukankah kamu sangat cepat datang serang aku lagi, coba saya lihat apakah Anda masih gesit. Sesuai keinginan kamu. Begitu Nan Ketu berbicara, dia menghilang di tempat. Mata Chen Dong langsung menyipit sedikit pada saat yang sama, dan ada ekspresi serius di matanya. Karena kecepatan seperti itu mampu memberikan ancaman yang parah baginya. Namun, pemandangan aneh muncul. Chen Dong memperhatikan bahwa kecepatan Nan Ketu sebenarnya tumbuh semakin lambat. Pada akhirnya, Nan Ketu benar-benar tampak seperti anak kecil yang berjalan, dan dia sangat lambat. The Sword Domain. Suara terkejut tiba-tiba bergema.